Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mutlak dan muqayyad. Di sini yaitu mutlak tidak terikat dengan ikatan atau syarat tertentu, sedangkan istilahnya yaitu lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa qaid atau yang dibatasi oleh suatu hal yang lain. Adapun muqayyad, sedangkan bahasanya secara bahasa itu terikat. Kemudian secara istilah yaitu lafaz yang menunjukkan arti sebenarnya dengan adanya pembatasan oleh suatu hal yang lain. Kemudian ada macam-macam mutlak dan muqayyad. Yang pertama, sebab dan hukumnya sama. Kemudian contoh dari yang sebab dan hukumnya sama yaitu seperti puasa untuk kafarat sumpah, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 89. Nah, lafaz mutlak dibawa ke muqayyad. Maksud lafaz mutlak dan muqayyad sama karena sebab yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan. Jadi pasti sama gitu, nggak bakal bisa bertentangan. Kemudian yang kedua, sebab dan hukum yang berbeda dalam bidang yang lain. Jadi seperti tangan dalam berwudu dan mencuri. Seperti tangan dalam berwudu dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang satu lagi Al-Maidah ayat 38. Dalam berwudu dibatasi sampai siku, sedangkan dalam pencurian dimutlakan tidak dibatasi. Dalam keadaan ini mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad karena sebab dan hukum berbeda. Nah, sebab sama sedangkan hukum berbeda, seperti tangan dalam wudu dan tayamum. Dalam wudu dibatasi sampai siku, sedang dalam tayamum tidak dibatasi atau mutlak. Nah, lafaz mutlak tidak dibawa ke muqayyad karena berlainan hukumnya. Nah, ada pendapat ahli dia berpendapat sebaliknya karena sebabnya sama. Nah, ada sebab berbeda dan hukumnya sama nih. Hal ini dibagi dua. Yang pertama ada takyid, batasannya cuma satu. Contohnya seperti budak, takyidnya beriman. Kemudian ada yang kedua takyid atau batasnya berbeda-beda. Contoh seperti kafarat zihar, puasa berturut-turut, kafarat haji tamattu terpisah-pisah, puasa qada dan mutlak tanpa takyid. Gitu. Nah, dalam penggunaan lafaznya di sini ada lafaz mutlak yang terdapat dalam nas wajib diamalkan sesuai dengan kemutlakannya, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan sebagai muqayyad. Nah, dalam pandangan ahli usul fikih, mereka menetapkan hukum wajib mengamalkan muqayyad. Lafaz muqayyad tidak tetap sebagai muqayyad apabila ada dalil lain yang menghapuskan batasannya. Gitu saja mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.